Oke, halo, perkenalkan saya Risma Suci Cahyani dari Prodi Manajemen yang akan mewawancarai salah satu responden saya mengenai street food atau yang akan saya bahas yaitu dimsum. Boleh perkenalan dulu dengan Oke, siapa? kenalin ya dengan aku Mikail Erdi Akbar Nugraha, aku dari Fakultas Psikologi. Dan sekarang aku udah menginjak semester 5. Oke, kalau boleh tahu hobinya sekarang lagi senang apa nih? Karena sekarang lagi banyak-banyaknya tugas ya, gitu. Buat menyalurkan stres akhir-akhir ini aku hobinya itu olahraga sih. Kalau boleh tahu olahraga apa tuh? Yang pertama itu ada calisthenics, olahraga rumahan. Yang kedua aku mulai ikut Muay Thai. Muay Thai, wow. Ya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Seberapa sering sih kamu jajan atau beli makanan di luar gitu? Karena sekarang aku mulai olahraga, itu aku jadwalin biasanya deket ke weekend gitu. Tapi di satu hari itu aku bakal banyak beli jajanan. Kalau boleh tahu favorit untuk jajanannya tuh apa sih yang sering dibeli? Karena aku tuh tipe jajannya itu natap, biasanya aku beli seblak yang di gerbang belakang. Seblak ya. Berarti pecinta pedas berarti. Yap, terus juga ada ini cireng isi ayam suwir. Oh, oke. Dan kalau mungkin buat minumannya ini es durian yang dari Suka Ibu Oh, deket ini, dekat Mang Jack. oh, oke. Dalam seminggu kira-kira berapa kali ini kamu beli makanan ringan atau cemal-cemil kayak gitu? Seperti yang aku bilang tadi ya, karena aku di jadwal biasanya aku 2 kali seminggu. Biasanya kayak di awal minggu tuh hari Senin. Kalau misalnya dekat ke weekend itu Jumat atau Sabtu. Di hari-hari lainnya aku biasanya nggak banyak beli jajanan di luar, kecuali kalau misalnya ada yang ngajak gitu. Oke, berarti terjadwal ya, weekend. Oke. Kamu tuh termasuk orang yang suka beli dimsum atau cuman sesekali coba karena ikut FOMO atau emang suka dan pecinta? Eh, Kebetulan kalau dari keluarga ibu aku itu banyak yang bikin dimsum. Jadi aku tuh jarang beli di luar, tapi ikut bikin langsung kayak sama ibu aku, sama kakak aku juga gitu, sama uwa aku bikinnya gitu sih. Jadi kalau untuk beli di luar biasanya ikut order sama teman sih. Itu sisanya biasanya aku bikin sendiri di rumah. Oh, jadi sering bikin ya, berarti udah tahu nih cara bikin dimsum kayak gimana. Ya kurang lebih tahu deh. Awal tahu dimsum tuh kapan dan ekspektasi pertama dimsum tuh apa sih? Dulu kalau misalnya dari sisi keluarga itu emang dari dulu suka bikin, cuma aku kurang tertarik gitu dulu tuh. Nah cuma semenjak masuk semester 1 atau 2 gitu, itu kan mulai banyak ya rame tuh tentang dimsum itu. Akhirnya aku nyoba kan, awalnya aku nyoba ikut order di teman barengan gitu, kayak oke di keluarga juga pada bikin, cuma ya penasaran lah gimana sih dimsum ini, ternyata enak gitu, apalagi kalau misalnya digabung sama chili oil. Oke. Nah dari situ akhirnya aku mulai aktif buat ikut bikin bareng keluarga juga. Oke, berarti emang udah tahu ya seluk-beluk dimsum tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi ya. Waktu itu kamu lagi nyari makanan aja atau kamu tahu dimsum tuh karena emang iseng kayak mau nyobain dimsum nih karena ini lagi hype, lagi booming, atau emang senang aja gitu lihat dimsum karena comfort food kan dimsum tuh. Jadi di cuaca apapun dimsum tuh cocok gitu. Lebih ke penasaran sih, kayak ternyata dimsum yang sering dibikin sama keluarga aku tuh ramai gitu. Akhirnya aku coba makan dan enak banget. Itu makanya di situ aku mulai tertarik sih buat kayak bikin juga, terus sering makan. Mungkin kalau untuk makan sih aku nggak sering-sering amat ya gitu. Cuma dalam sebulan adalah 1 atau 2 kali. Itu kan bikin soalnya. Jadi emang jarang beli di luar. Oke. Hmm. Dari yang pertama kali kamu tertarik dimsum, misalnya nih dari tampilan, aroma, harga, ekspektasi lah,
di luar ya, bukan yang kamu bikin di rumah, bukan yang kamu pertama kali kenal di keluarga gitu. Aroma sih, aroma, apalagi kalau misalnya si dimsumnya itu masih hangat gitu. Itu kan pasti apa ya bahasanya, si asapnya lah itu masih kecium ya. Bikin menggiur ya. Ya, apalagi kan itu isinya daging ya, Iya. dan ya aku suka daging gitu. Makanya dari wanginya aja udah enak, aku ekspektasinya pasti rasanya juga enak. Dari yang kamu lihat pertama kali, bagian mana sih yang paling kamu penasaran dan yang sesuai ekspektasi kamu di antara banyaknya varian dimsum saat ini? Bentar, gimana maksudnya? Yap, ininya dimsum kan banyak jenisnya untuk sekarang. Apa yang paling bikin kamu tertarik ke dimsum itu, karena variannya, karena rasanya, atau karena apa? Karena aku tuh emang sebenarnya bukan dimsum aja sih, bukan tipe yang pilih-pilih ya. Aku tuh lebih seneng sama makanan yang aromanya enak gitu. Karena menurut aku dengan aroma enak tuh pasti rasanya enak. Jadi ya mau varian apapun pasti aku suka gitu. Berarti ketertarikan pertama tuh karena aroma ya? Ya. Oke. Sebelumnya kamu pernah coba nggak dimsum dari tempat lain, atau tempat favorit kamu beli dimsum di sini di sekitar kamu? Kalau favorit, jujur belum ada sih. Tapi mungkin kalau misalnya dari ada saran boleh. Sekarang boleh. Untuk saran dari aku ya, kalau sekitar kampus yang di depan, gerbang depan tuh ada namanya dimsum Dongmun yang di kulineria depan. Itu enak banget sih menurut aku, karena best sellernya tuh dimsum mentai. Kamu harus coba. Desainnya itu yang pakai ini kan mayo kayak gitu. Dari spicy. Oke, lanjut ya. Waktu itu kamu dapat info apa aja sih tentang dimsum, mengenai dimsum Dongmun nih? Kamu pertama kali dengar dari aku atau sebelumnya udah pernah tahu? Kayaknya seingat aku ya, itu tuh aku pertama kali ingat dari kamu deh. Tahu ya gitu. Seingat aku gitu. Karena kalau misalnya waktu aku ikut order sama orang lain ya aku tahu bayar, tahu ikut order dia aja, tahu makan enak aja lah gitu. Oke. Ya. Menurut kamu varian dimsum apa sih yang paling menarik perhatian kamu selain dimsum original gitu? Apa yang paling kamu? Aku lebih suka yang original sih, pakai chili oil udah itu aja. Enggak yang mentai-mentai, atau kan sekarang lagi ada baru nih yang dimsum goreng yang isinya keju lumer gitu. Kalau misalnya yang kayak pakai mayo saus aku kurang sih. Kurang ya? Aku lebih suka yang pakai chili oil. Berarti kamu bukan pecinta keju mayo kayak gitu ya? Ya kurang, karena gimana ya, mungkin kalau segigit dua gigit itu masih enak, cuma kesananya kayak agak enek gitu loh. Itu ya pusing ya? Ya. Beda-beda selera sih orang kan, ada yang cenderung suka mayo spicy, ada yang original aja OG kan yang lebih enak pakai chili oil, pakai saus. Oke. Kamu sempat bandingin nggak dimsum produk A sama produk B gitu dengan banyaknya produk dimsum di sekitar? Karena aku mungkin bukan maksudnya dari segi konsumen ya, bukan pembeli aktif, jadi mungkin sejauh ini belum sih. Belum di tahap itu ya? Ya belum di tahap itu. Menurut kamu apa kelebihan dimsum Dongmun dibanding yang lain? Dongmun. Ntar, aku belum pernah coba. Oh, sebelumnya belum pernah coba ya? Atau misalnya dimsum di sekitar kampus deh yang pernah kamu coba? Pernah coba. Mungkin lebih ke si dagingnya sih, karena kan itu pasti dikasih si gurihnya. Itu kadang mungkin kadang ya dari beberapa kali mungkin ikut order sama temen, ada yang si dagingnya tuh kerasa lebih hambar gitu loh. Tapi ada juga yang emang nyerap sampai ke daging-dagingnya, sampai si crispy-nya juga gitu. Nah makanya aku tuh kurang suka yang original, cuma dimsumnya aja. Aku lebih suka yang mungkin dikasih chili oil. Jadi kalau misalnya si dimsumnya kayak tadi kurang gurihnya atau apapun itu, seenggaknya masih ada penambah rasa dari chili oil. Berarti emang harus yang cenderung gurih ya? Enggak yang cuma hambar dari
Ada nggak sih hal dari dimsum yang bikin kamu ragu buat beli atau buat coba gitu? Apa karena tampilan, warna? Aku lebih ke si kualitas rasanya sih sebetulnya. Tuh. Cuma karena si wanginya enak, aku tuh selalu berekspektasi ini pasti enak juga rasanya gitu. Walaupun ketika pas aku coba gitu, mungkin rasanya ya kadang nggak sesuai ekspektasi kayak tadi. Misal si bumbunya nggak nyerap ke dagingnya, ke dalamnya itu loh. Berarti packaging itu menurut kamu nggak terlalu penting ya? Maksudnya nggak jadi hal yang eye catching gitu yang pertama kali kamu lihat tuh harus packagingnya dulu. Kalau aku jujur enggak sih. Oh, enggak ya? Aku lebih fokus ke rasa. Berarti kamu tuh orang yang seneng nyoba tuh yang emang real gitu rasanya harus Yap. enak. Oke. Setelah kamu coba nih dimsum, gimana sih kesan kamu? Selama sejauh ini aku nyoba, jujur enak. Apalagi kalau misalnya si dagingnya tuh lembut, potongan dagingnya tuh lembut, terus si penyedap rasanya kayak si gurihnya itu nyerap gitu. Apalagi kalau misalnya si chili oilnya itu dengan tingkat gurih sama pedesnya yang pas Oke. gitu. Dan itu jujur kalau aku nemu atau dapat itu, itu mood aku langsung booster jadi bagus sih. Oke, naikin mood juga ya. Yap. Kalau misalnya lagi bete, lagi banyak tugas, terus makan dimsum kayak lebih naik aja gitu mood. Apalagi kan aku suka daging juga kan, makanya makin cocok. Hmm. Lanjut ya. Perasaan apa sih yang paling kamu rasain waktu makan dimsum? Apakah jadi lebih happy, naikin mood, lagi nugas, teman ngobrol, teman ngopi, atau apa? Lebih ke ini sih, nambah nafsu makan. Ya jadi kayak mungkin karena aku suka daging juga ya, kayak misal aku niatnya aku mau ngambil dulu 3, kebablasan gitu, mungkin ngambilnya jadi lebih dari 5 gitu. Karena kan dimsum tuh bikin kenyang juga kan, kayak makan 2 sampai 3 biji udah bikin kenyang karena kan olahannya tuh daging sama tepung kan. Gitu. Cuma kan kalau misalnya dimsum tuh cenderung kecilnya, bentuknya kecil-kecil gitu, makanya makin praktis juga kayak buat ngambilnya sampai nggak sadar gitu, tahu-tahu udah makan banyak. Iya bener banget sih, aku setuju. Karena aku juga pecinta dimsum kan, jadi emang dimsum tuh gampang ditemukan, gampang dimakan juga. Oke lanjut ya. Faktor apa sih yang paling ngaruh ke perasaan kamu dari rasa, harga, porsi, dan kebersihan pelayanan kalau beli dimsum di luar sana? Pertama, kalau mungkin dari rasa sih nomor 1 kataku. Itu kalau misalnya dari packaging, aku lihatnya dari ini aja sih, dari si bungkusannya itu sih. Kalau misalnya mungkin si bentuk makanannya, aku nggak masalah sih mau kayak gimana pun gitu. Walaupun mungkin pengalaman aku ada yang agak berantakan 1 atau 2 biji kayak si Kayak dagingnya terlalu tuh keluar, lembek gitu kan? gitu. Cuma selagi rasanya masih enak, aku maklumin. Kebersihan juga perlu kan? Yap. Oke lanjut ya. Apakah dari situ muncul keinginan buat repeat order, buat beli lagi dan beli lagi? Kalau misalnya buat sekarang ya, karena aku belum nemu tempat favorit di luar gitu, mungkin aku belum ada mau repeat beli lagi. Tapi kalau misalnya aku sampai nemu yang worth it gitu buat Dari segi dibeli, rasa gitu sama harga mungkin? yap, kayaknya setiap minggu atau mungkin setiap 2 minggu aku pasti bakal beli sih. Kita nyempetin lah ya. Yap. Oke. Ada nggak sih hal yang bikin kamu mikir-mikir sebelum beli dimsum yang ini mah enggak deh nggak dibeli, atau misalnya ketertarikan pada suatu brand gitu atau apa? Karena mungkin aku nggak bisa langsung tahu rasanya gimana, jadi biasanya aku cium dulu kayak aromanya gimana nih gitu. Di penjualnya gitu disium dulu atau kayak gimana? Biasanya aku tuh tipe yang biarin orang lain beli dulu, jadi nanti aku merhatiin dulu gitu loh, kayak ini nggak kerasa wanginya gitu, atau misalnya si makanan ini tuh kelihatan kurang rapi atau gimana gitu. Biasanya aku review dulu punya orang, kalau misalnya sekiranya menarik aku ikut ketika dia next mau order lagi gitu.
Berarti kamu tuh kalau misalnya mau ngelakuin pembelian kayak produk dimsum atau jajanan harus ngelihat dulu teman dan ngerasain dulu aroma dan mungkin rekomendasi temen ya. Yap. Lanjut ya. Ada nggak sih cerita dari teman atau misalnya rekomendasi tentang suatu produk dimsum yang bikin kamu tuh tertarik dan pengen coba selain ini aku rekomendasiin, atau misalnya ada yang bisa kamu ceritain tentang pembelian dimsum? Tak dari pembelian dimsum. Atau pernah punya pengalaman buruk atau apa gitu bisa diceritain? Kalau pengalaman buruk paling pernah sih aku tuh dapat order dibilangnya tempatnya dekat gitu. Terus juga nggak akan butuh waktu lama, tapi ketika nyampe kayak dingin gitu loh. Oh, karena udah kelamaan. Kayaknya gitu, entah kelamaan atau gimana. Terus mungkin dari si bagian luarnya itu si pangsitnya Si kulit ya, dimsumnya. si kulit dimsumnya itu agak liat gitu loh. Kayak aku bingung ini tuh emang si dimsumnya yang udah jadi tapi didiemin lama atau orderannya yang butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya mau dibilang orderannya butuh waktu lama, nggak sampai 1 jam. Oh, oke. Gitu kamu berarti ordernya online ya? Yap. Nggak datang ke tempat. Oke. Setelah semua pertimbangan nih, akhirnya kamu beli apa enggak? Repeat beli atau enggak? Kalau untuk dimsum, Iya. karena mungkin sekarang aku juga suka ya. Biasanya aku tuh rata-rata tanpa perlu minta pun aku selalu ditawarin sama teman kayak, "Il mau ikut beli nggak?" gitu. Udah aku boleh beli. Oke. Jadi aku nanya, worth it nggak buat aku ikut order katanya. Nanti dia jelasin. Kalau beli nih, kan kamu sukanya beli varian original. Pernah nggak sih nyoba varian lain kayak kan dimsum tuh ada ayam, udang, kepiting. Gitu. Pernah beli yang produk lain nggak? Kalau produk lain kayaknya belum deh. Aku baru yang ayam doang. Varian ayam semua berarti ya? Cuma kalau misalnya mungkin yang dikasih spicy-nya, aku pernah nyoba yang mentai dan ternyata emang kurang cocok di lidah Kurang gitu. cocok gitu ya? Yang efeknya tuh jadi mual. Yap. Gitu. Oke. Kalau nggak beli nih untuk saat ini alasan utamanya apa? Kalau sekarang, mungkin apa ya? Kalau untuk sekarang ya, mungkin belum ada yang tempat yang aku tahu. Gitu. Atau yang cocok di lidah kamu gitu? Kalau cocok di lidah, sebelumnya aku harus tahu mungkin tempatnya di mana, terus mungkin rekomendasi tempat itu kayak gimana, itu dulu sih. Mungkin nggak kalau tempatnya jauh tapi tetap kamu beli? Selagi worth it buat dibeli, aku sempetin buat datang. Oke, berarti yang penting rasanya dulu ya? Oke. Setelah nyobain, apa sih yang kamu rasain? Kayak langsung dihabisin, sharing temen, foto dulu, up dulu ke Instagram, WhatsApp atau apa? Karena kan ini era Gen Z gitu ya, segala semuanya diposting. Kalau aku biasanya kalau beli buat street food, makanan, jajanan gitu ya, aku tuh biasanya buat nemenin ngerjain tugas atau buat nonton gitu. Jadi bukan sekedar buat ngemil doang, jadi buat jadi temen gitu loh. Makanya aku nggak sempet kepikiran buat kayak dokumentasi. Mungkin dokumentasi aku foto ke teman kayak aku habis beli ini atau aku habis bikin dimsum ini gitu. Cuma mungkin untuk kayak sampai di posting segala macam, sejauh ini aku Enggak ya? nggak kepikiran sih. Karena emang aku niat makannya itu buat jadi teman aja sih. Temen kerjain tugas, temen ngopi kayak gitu ya? Yap. Berarti kamu tuh bukan Gen Z yang segala diposting ya? Ya lebih ke ketika di momennya itu aku emang gak kepikiran karena fokus aku tuh makan sama aktivitas yang aku lakuin gitu. Oke, atau sering nggak kalau kamu tuh jajan nge-review dan ngerekomendasiin di teman? Kalau ngerekomendasiin biasanya ya kayak misalnya aku foto nih abis jajan, misalnya aku abis beli sop buah yang baru tuh ada di gerbang belakang. Nanti aku fotoin si produknya, misalnya enak nih ya, pengalaman aku itu enak, aku fotoin ke temen aku, terus aku kayak rekomendasiin ke dia dengan harga yang sekian-sekian gitu. Oke.
seberapa besar sih pengalaman pertama kamu pembelian ngaruh ke keputusan pembelian lagi dan lagi? Karena kan kamu dari background keluarga yang tahu gitu dimsum kayak pembuatannya, penjualannya gitu. Bagi kamu sendiri gimana? Mungkin gimana ya, kayak yang dijual di luar sama yang bikin keluarga sendiri itu pasti selalu ada perbedaan sih gitu. Cuma karena aku fokusnya di rasa, jujur mungkin aku lebih senangnya beli di luar sih kalau dari rasa gitu. Cuma kalau misalnya mungkin dari segi efisiensi keuangan, jelas aku lebih senang bikin di rumah. Ada nggak sih yang bisa kamu ceritain atau sharing ke teman-teman? Karena kamu kan pernah bikin di rumah juga. Bisa nggak kamu ceritain apa gitu proses pembuatan atau ciri khas dari dimsum yang kamu bikin? Karena aku tuh masih belajar ya, aku tuh masih kesulitan ini sih buat ngebungkus si dagingnya itu. Oh iya, yang untuk bikin perapian itunya ya? Ya, karena jujur buat aku tuh itu masih agak susah sih, karena ketika mungkin aku tuh kadang nggak semua yang digoreng, aku biasanya yang dikukus. Nah yang dikukus tuh kan lembek ya, jadi agak susah buat rapet atasnya gitu loh, gitu. Terus juga dari segi daging, susah kalau misalnya mau ngincar kelembutan kalau bikin sendiri. Lebih gampang beli di luar kalau misalnya kelembutan dagingnya. Cuma kalau misalnya soal rasa, mungkin karena bikin sendiri itu otodidak ya, gitu. Jelas mungkin pasti ada kebanyakan lebih enak di luar sih. Mungkin karena yang di luar itu mungkin yang bikinnya udah profesional segala macam. Apa karena bosan juga karena sering nyoba gitu yang produk rumah? Kemungkinan iya sih. Kemungkinan iya. Ya, soalnya kan setiap bulan pasti sering bikin, terutama ibu saya. Oh iya betul. Lanjut ya. Oke. Menurut kamu apa sih faktor paling penting dan waktu yang pas gitu buat mutusin beli dimsum nih? Atau lagi hujan, lagi panas, atau buat tadi kamu kan bilang untuk nemenin gitu. Oh sebetulnya kalau ada sih beberapa yang tergantung kondisi. Kayak misalnya kalau misalnya lagi hujan kayak gini, lagi dingin, mungkin bakal lebih enak kalau menurut aku ya, bakal lebih enak kalau misalnya si dimsumnya yang dikukus yang masih anget. Masih agak panas-panas gitu. Ya selain masih anget, juga kalau yang dikukus tuh biasanya aromanya lebih keluar. Lebih tercium. Ya gitu. Cuma ya tergantung selera. Kalau misalnya aku lagi dingin kayak gini, biasanya aku tuh yang dikukus gitu. Kalau misalnya untuk yang digoreng yang kering gitu ya, aku lebih seneng buat di luar sih, biar enggak berantakan aja. Selain dimsum juga kan ada gyoza, ada dimsum kulit tahu, banyak kan variannya. Yap. Kedepannya nih, kamu ada nggak rencana beli dimsum lagi atau enggak buat si dimsum Dongbon? Karena kamu kan baru tahu nih, mau nggak nyobain buat nanti kedepannya atau rekomendasiin ke teman? Boleh. Pulang dari sini sama kamu juga boleh. Mau? Mau langsung beli? Yap, boleh ayo. Oke. Baik, secara keseluruhan gimana penilaian kamu terhadap dimsum di sekitar kampus nih yang udah kamu coba sejauh ini? Apakah worth it untuk dibeli? Mulai dari harga, kualitas, packaging, boleh kamu review? Mungkin aku kalau dibilang banyak nggak terlalu sih ya kalau untuk orang baru itu. Cuma mungkin aku kasih rating aja ya. Aku kasih 8,5 sih. Itu dimsum yang di sekitar kampus? Yap. Itu satu varian atau beda brand atau apa? Sejauh ini tuh biasanya satu varian, cuma brandnya beda-beda. Dan kamu sukanya tuh yang original? Ya. Oke. Menurut kamu nih, apa yang bisa diperbaiki dari dimsum supaya lebih menarik, supaya lebih eye catching, dan apa sih yang bisa bikin orang lain tertarik pada produk dimsum? Mungkin khususnya yang ini sih, yang kukus. Karena si warnanya tuh, yang kukus tuh mungkin minusnya di warna sih kata aku. Kayak si warnanya tuh terlalu terang gitu, terlalu apa ya bahasanya, terlalu pucat gitu loh. Karena si kulit pangsitnya tuh kan ada yang kuning, ada yang putih. Nah kalau untuk yang putih tuh kayak menurut aku ya agak
terlalu mencolok kalau misalnya disatuin sama dagingnya yang mungkin dominan warna coklat gitu. Apalagi kalau misalnya yang isinya tuh dikasih sayur. Oh iya, karena ada jamur juga kan ya. Gitu. Kalau misalnya yang kuning menurut aku cocok-cocok aja sih. Cuma kalau misalnya untuk yang kering sejauh ini menurut aku aman sih kalau yang kering. Berarti rekomendasi kamu mulai dari tekstur ya, dari atau mungkin ada ya gitu varian apa gitu yang lebih menarik menurut kamu? Selain ayam, selain udang kayak gitu, mungkin ikan atau apa? Kalau ikan ya. Cuma kalau ikan mungkin agak susah buat digiling dagingnya sih kalau ikan. Karena teksturnya berbeda ya. Ya kalau ikan gitu. Cuma mungkin menurut aku ayam udah perfect. Mungkin kalau ya kalau misalnya buat udang dan yang lainnya aku belum bisa berkomentar karena belum nyoba juga. Berarti abis ini kamu harus nyobain berbagai varian yang lain, jangan cuma ayam. Boleh. Oke. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih Mikael untuk waktunya dan terima kasih sudah mau diwawancara oleh saya. Terima kasih.